Udah start dulu. Gimana startnya? Itu udah start. Lu langsung mulai aja. Lu langsung mulai aja nggak gitu? ada intro. Nggak ada, kita nggak ada intro. Intro dulu gak sih? Intronya apaan? Nggak Selamat ada. datang. Kita kedatangan tamu dari orang jauh. Cicurug. Doxing. Dari Europe. Gitu, Li. Kemarin juga nggak ada intro sama sekali. Ada. Mulai aja Jadi langsung. kita dari awal tuh udah langsung ngobrol aja apa gitu. Nggak ada intro. Tapi kalau saya nggak ada. Tiba-tiba kan. Tiba-tiba udah nggak mood. Terus apa? Apanya? Pembahasan. Kemarin itu udah ada kepikiran di episode 2 ini kan tadi karena udah kenalan tuh, ya kan? Nah kita mau bahas, si Sultan sebenarnya mau bahas tentang masalah relationship. Kan lu Oke. yang melempar. Lu. Lah, ada buktinya di WhatsApp anjing. Nah, kalau kita masalahnya gue bingung, si love Sultan ini mau bahas relationship yang gimana? Iya. Ini gimana? LDR. LDR. Oke, Biasa LDR. LDR ya. Gimana LDR? Gak enak kan? Jangan langsung ditembak lah. Iya. Apa yang Enggak, kan itu nanya dulu. Ya, ada yang nggak enak lah, susah ketemu. Jarang ketemu. Tapi gue nggak bisa LDR, Kenapa? nggak enak. Nggak bisa ketemu. Iya. Ya selain nggak enaknya apa? Ya itu nggak bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Fisiknya tuh nggak ada gitu, Iya. maksudnya kayak gitu. Jadi lu kayak pacaran ya udah sama HP, kayak main HP aja gitu, udah video call, Tiba-tiba tidur. tiba tidur, itu doang. Tapi kenapa lu mau LDR? Karena belum pernah LDR. Enggak, pasti karena pacar lu menarik, udah itulah. Karena belum pernah LDR. Kalau misalkan pacar lu nggak menarik, nggak bakal mau lu LDR. Bener nggak? Lebih ya bener sih. Bener. Tapi lebih kayak udah nggak mempermasalahin itu aja sih. Kayak mau LDR enggak juga nggak masalah. Maksudnya? Ya kayak ya nggak apa-apa. Kalau misalnya memang harus LDR juga nggak apa-apa. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa sih. Jadi nggak ada permasalahan di situ. Gitu. Tapi lo nggak keganggu gitu? Bukan keganggu apa namanya ya? Nggak kepikir, nggak iri deh misalnya gitu kayak gua sama si Gali deh, kan pacarnya deket. Gua istri malah. Istri. Iya. Gitu. Iri ada sih dikit. Tapi kayak ya udah aja. Nanti juga ketemu. Nantinya kapan? Nah itu jadwalnya agak susah dan perlu effort lebih. Bener sih, tapi rewarding sih. Kalau ketemu rewarding emang. Iya, sekalian ketemu jadi kayak kangen banget. Tapi belum tahu sih dianya kangen sama lo apa enggak. Gila, nggak tahu aja. Enggak, kan nggak bisa dipastiin, Ton. Gue tanya langsung. Video call. Bisa aja dia bilang di sini kangen, ternyata sebenarnya bisa aja. Enggak. Bisa aja, gitu. Ya mungkin ya. Anjir. Dia mencoba. Enggak. Bikin overthinking aja dikit ya. Siapa tahu. Sama-sama kangen gitu. Pastinya. Pastinya ya, karena masih baru juga ya sebenarnya. Iya, yes, seterusnya lah kangen kalau nggak ketemu. Tapi udah 2 bulan kali ya? Dari Lebih dia. lebih dari 6 bulan. Kalau gue ya 2 bulan, gue 2 bulan. Kan dari Kalau dia enggak lah. lama. Lu bukan ada 30 tahun gila. 30 tahun, gue aja masih 28 tahun. Gimana konsepnya? Gue 30 tahun. Kan dari awal tahun kan. Iya ya? Kayaknya enggak deh. Enggak, dia dari tahun kemarin. Kenalnya. Ya tapi maksudnya kan ya secara PDKT Iya. dan gitu-gitu udah lebih lah ya. Cuman officialnya aja Officialnya. yang lama. Official juga enggak official tau. Official. Bener sih. Officialnya di sono udah. Oh iya udah kesana benar. Oh iya juga. Udah kesana dia. Diulang. Iyalah wajib. Iya aja. Gue juga gak terima begitu dah. Gak terima, gue sih gak terima ya. Kalau lu nih 2 bulan? Enggak dong, biasa aja kita mah. Kenapa biasa aja? Kalau dari relationship pasti butterfly. Tapi bedanya apa kan lu sebelumnya pacaran putus lama terus pacaran lagi. Ya feelingnya beda dong. Nah iya, gue juga mau nanya itu sebenarnya. Kan kalau kemarin lu cerita kan itu temen deket lu dulu, teman kecil istilahnya, iya nggak sih? Enggak. Tapi lu Sama teman sekolah gue SMA. pacaran pas SMA, Pacaran gue. putus nih, Iya. lu kuliah dia kuliah. Iya. Tapi nah terus lu ketemu lagi sekarang udah dewasa kan istilahnya, Betul. terus balikan lagi.
Nah, di sela-selanya kalian sebelum ketemu itu dia pernah punya pacar nggak? Dia punya pacar, gue enggak. Oh, berarti dari... Gue punya satu. Oh, Dia nggak tahu berapa. Oke. Berarti udah sempat sama orang lain kan? Dua-duanya. Terus kenapa lu mutusin buat balikan lagi? Padahal kan dulu udah pernah terus putus. Karena mungkin kesalahan dari gue dulu. Lu ngapain? Karena gue yang tidak dewasa. Ya wajar, Karena gua- kan anak SMA. Karena gue ya tidak memberikan waktu untuk dia. Wajar sih. Kalau menurut gue sih wajar emang. Cewek juga males pasti kan. Anggapnya kayak Sultan, misalkan dia nggak ada effort mau ke sana kan. Mau nemuin pacarnya kayak gitu aja sih. Jadi sekarang udah lebih banyak memberikan waktu. Setiap waktu gue berikan sekarang. Tapi rasanya sama gak sih? Atau gimana? Sama Rasanya bandinginnya sama dulu lu pacaran sama dia dulu pas SMA. beda sih pasti, kan udah dewasa sekarang, udah lebih banyak yang dipikirin lah. Maksud gua, ya mungkin dulu masih bocil gitu kan, yang penting punya pacar. Enggak sih, gue Bisa selektif sih kalau pacaran. Dari dulu gue selektif kalau pacaran. Oke. Bukan yang penting ada pacar gitu, enggak. Gue selektif kalau pacaran. Gue harus beneran suka dulu nih sama cewek ini, baru gue mau pacaran. Apa yang bikin lu suka sama dia gitu? Kayak pertimbangannya Gimana tuh sih apa? kalau suka sama Pertimbangan orang? balikannya nih. Iya, kayak misalkan dari Karena kalau gue sendiri tuh balikan sama mantan kayaknya nggak mau. kayak- Dan bukan kayaknya nggak mau, udah pasti nggak bakalan mau, udah punya bini gue. Gue nggak pernah balikan sama mantan kecuali kalau misalnya dulu tuh ada tuh zaman gue kuliah dulu ada pacar gue yang lumayan lama panjang dari pacarannya. Ya, Nah, tapi misalnya kita pacaran 3 tahun gitu misalnya. Nah, dari 3 tahun itu pernah putus nyambung. Mungkin itu masih oke karena kan kalau di lu nih jaraknya udah jauh gitu. gue jaraknya udah hampir 10 tahun malah. Nah, itu. Kenapa akhirnya ya selain tadi lu bilang lu dulu ngerasa bersalah karena dulu lu nggak effort ke dia gitu selain itu. Karena kan Enggak, nggak itu kan bukan itu itu kan kesalahannya. faktor dia. Faktor Maksudnya, kesalahan di gua maksudnya, faktor di bukan ceweknya gara-gara ini itu apa? gua mau balik lagi, bukan. Ya emang suka lagi aja udah. Hmm. Suka lagi aja. Tapi kan ada kriterianya kayak personality-nya atau dari fisik atau segala macam kan bisa. Ya udah pasti dong. Fisik personality udah pasti, nggak Oh, mungkin, nggak seleks- bisa dibohongin kalau itu. Selama itu baik gitu. Iya lah. Berarti Siapa lu suruh? nganggap Siapa cewek tuh dia nggak pengen, baik. siapa tuh sukanya yang berandal kan ada aja gitu. Berarti lu nganggap cewek dia nggak baik gitu. Enggak kan gue nanya yang bikin dia suka sama dia tuh Anjir, apa? framingnya masa Bukan dia nganggap cewek lu nggak baik. bukan begitu. Emang nggak bener aja. deh. Enggak lah. Baik. Hanya membutuhkan pendapatan lebih saja, udah itu aja. Normal sih. Iya sih. Gua sih. Kita semua sih. Kalau Iya, pendapatan gua lebih. Gua sih. Mobil lensa baru belum ACC itu bungkus. Iya. 2 tahun lagi kerja lah di ACC. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kerja di ACC pasti. 2 tahun lagi. Lama banget aja 2 tahun lagi. Ya ini setahun berkembang, Iya. sponsor masuk. Ada Rosta, kopi kenangan. Habitos. Ada Epitos, ada Ciki Twist, ada Cimori, kopi kenangan. Masing-masing 500 Febzu. 500 ya. Cukup. Tapi gue penasaran sama ini, Li. Kemarin gue juga nanya sama si Sultan. Tapi menurut dia kurang relate buat Jawa. Kenapa jarang ada orang Sunda yang mau ngerantau jauh? Kan lu Sunda banget nih. Mungkin ya jawabannya adalah kita suka pulang ke rumah, Oh, homesick kan? suka berkumpul dengan keluarga. Rumah itu deket-deketan mereka. Iya. Lu sama saudara deket semua kan? Enggak semua Oh, sih. rata-rata gitu. Rata-rata. Bisa dijangkau gitu. Iya. Masih satu kampung lah, satu wilayah lah. Satu RT RW lah istilahnya juga. Kayak Cicurug semua. Sebagian besar. Sebagian besar, enggak semua sih. Karena gue juga sama, homesick juga gue. Emang recharge energinya tuh di rumah udah gitu. Pengen pulang aja. Tapi kalau misalnya lu dapet tawaran buat kerja di luar kota atau di luar negeri, Ya pasti diambil dong. tapi 2 bulan balik lagi ke rumah gitu. Yang ngambil libur pasti pulang tetap. Karena kalau ngebandingin sama gue ya, gue kan dari Medan, dari Sumut gitu. Itu tuh ada bahkan yang bisa nggak mudik sampai berapa tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Lu contohnya. Contohnya lu. Enggak, gue baru balik tahun 2022. Buat nikah doang kan. Iya buat nikah.
Itu kan udah lama 2022, sekarang 2026. Sebelumnya kan nggak balik-balik. Betul. Mungkin beda di mindsetnya ya. Kalau dulu kan mungkin ketika udah nyampe sini ya lebih pentinginnya di bagian kerjaannya gitu-gitunya. Kalau kita balance biasanya lebih ke misalkan kerja oke, tapi pulang juga harus juga. Cuman nggak berlaku untuk semua orang sih. Tetap balik ke pribadinya masing-masing. Tapi gue nggak ada kenalan sih sebenarnya kalau misalnya gue mau bilangin gitu, gue nggak ada kenalan orang Sunda yang dulu udah gue kenal. Jadi kayak gue nggak bisa dapet pembanding. Tapi si Anu ada di Medan beberapa orang nggak bisa gue. Jadi kayak nggak ada pemerintahan. Nah kalau misalnya gue bilang rata-rata orang Medan bisa lupa pulang, ya Banyak, contohnya di karena sini. banyak. Iya. Kalau kita mah sebenarnya males pulang tuh ya ongkos mahal coy. Jauh ya. Benar. Iya. Dan harus nyiapin berapa hari buat ke sono gitu. Orang juga temen gue sekali berangkat berapa? 3 juta ya? Kalau pulang pergi ya? Nggak tahu gue. 2,5 juta. Sekarang kemarin gue begini gue lagi nyari. Kita mau ada rencana mau mudik bulan Juli. Satu orang tiketnya 2,5 juta aja. Itu yang direct Jakarta Medan. Medan langsung. Lucunya tiket transitnya lebih murah. Selisihnya tadi tuh sekitar 700 sampai 900 ribu. Cuman ya itu makan waktu yang buat transit 12 jam. Tapi kalau misalkan si ininya maskapainya nih, Maskapainya lebih bagus malah. enggak, maksudnya maskapainya emang kayak biar ngepromotin si Malaysianya dulu, biar orang ke Malaysia nih. Kan 12 jam kan lumayan di sana. 12 Iya jam sih. bisa ngapa-ngapain dulu. Betul. Minimal datang makan nasi lemak gitu kan. Iya. Cuman ya enggak, menurut gue ya kayak nggak masuk akal gitu harganya. Emang gak ada yang masuk akal sih sebenarnya. Enggak. Berarti nggak ada yang di bawah 12 jam. Gue lupa dah. Pasti ada, cuman Pasti ada. biasanya lebih mahal. Mesti kalau ada nih kayaknya ada, cuman kemarin itu yang gue lihat ya itu dia transit sekitar 12 jam dengan harga tiket 1,7 atau 1,8 gitu. Kalau direct 2,4. Nah kalau lu sendiri kan, lu asal dari mana? Aslinya? Selain dari perut ibu? Gue orang Bogor. Enggak bohong. Kalau Jawa soalnya, nggak usah bohong. Iya, mak gue Jawa. Ya udah Jawa berarti. Tapi gue lahir di Jakarta, tinggal di Bogor. Sempat pindah di Bandung. Sempat juga ke Subang. Tapi di Bandung lu tinggal apa kuliah doang? Tinggal. Atau sekolah? Tinggal. Orang tua gue sih, gue belum lahir. Ya berarti lu enggak dong? Ya lu enggak kan- dong. Konyol Enggak ada kayak gitu, enggak ada. Nggak ada kayak gitu. Kan kita Oke. ngomonginnya lu. Berarti gue pernah di Subang, terus pindah ke Depok, lahir di Bogor. Ke Jawa nggak ke Jawa? Enggak di Jogja, enggak pernah. Tapi keluarga lu masih ada di situ? Masih ada. Tumbuh besar di Bogor, lingkungan Sunda. Tapi kadang gue kangen juga sih kayak bukan kangen ya, bilangnya kayak iri gitu. Kenapa Sama gitu? apa? Ya sama sifat homesicknya orang Sunda. Orang Sunda. Tapi itu justru kadang yang nahan lu dapet cuan lo. Kemungkinan besar itu udah bisa dibilang pasti karena lu kayak jadi mikir beribu-ribu kali nih kalau misalnya lu dapet tawaran oke, tapi nggak di situ. Bener. Karena kan lu mesti mikirnya pindah Nanti nih. gue pulang sama aja Iya. kayak gitu-gitu ya. Iya kayak gitu ntar gue balik susah. Jadinya ada yang pikiran itu. Itu kemungkinan besar bisa dibilang ya pasti sedikit banyak ngurangin kesempatan lu buat nyari yang lebih gede. Benar. Ya, atau nggak mikirnya gini, misalkan gue harus ke luar kota, ntar pulang harus ngeluarin ongkos lagi gitu. Iya. Gaji gede juga kayaknya sama aja deh, mending cari yang deket gitu. Ya mungkin banyak orang mikirnya kayak gitu. Mungkin kayak gitu juga mikirnya, jadi ya mendingan tinggal di rumah aja gitu loh, dengan gaji yang segitu tapi full gitu loh, nggak harus ada pengeluaran buat kos atau nggak ongkos buat pulang gitu. Juga. Gue nggak mikirin kos. Itu juga bisa kan, ada yang mikir kayak gitu juga. Jadi ya nyari lingkupnya situ-situ aja, nggak kemana-mana. Makanya kayak ini biasanya pegawai pabrik tuh rata-rata orang-orang di situ-situ doang. Iya. Misalkan pabriknya di Depok, biasanya orang-orang Depok tuh. Kalau itu ya bener. Kerja. Karena di Medan juga gitu kalau pabrik kan nggak mungkin tiba-tiba ada orang Jawa. Iya, Bisa aja orang pabrik di sini, bisa aja orang Batak. Kan bisa aja. Ya orang Batak tinggal dekat situ kan. Belum tentu. Kan nggak mungkin dia ngerantau dari Medan buat kerja di pabrik di Jawa. Ciawi. Siapa tahu dia pindah ke Ciawi terus ininya di Sukabumi. Emang iseng aja udah. Mau pengen ngerantau aja. Iya, pengen Itu rantau. terlalu random mas.
Tapi udah ada kepikiran nikah? Ada lah udah pasti. Salah itu pertanyaannya. Deket nggak? Enggak. Coba tergantung budget. Selagi Gua budget, masih ada selagi kepikiran pindah kerjaan, nyari duit yang lebih banyak, Hmm? tempat tinggal, Hmm? ya kan. Cewek gue juga kan kerja, jadi harus apa ya? Nyari yang strategis buat dia sih sebenarnya. Pasangan yang kerja. Lu nggak sejiin pasangan lu kerja nggak ntar kalau misalnya udah married? Ya terserah dia lah. Kayak Dia mau kerja mau enggak bebas. sama sih. tapi lu Maksudnya bakalan tetap LDR? Enggak lah kalau udah nikah mah. Gila juga. Dia habis nikah masih video call. Iya. Ngapain? Ya udah satu rumah lah, ngontrak juga nggak apa-apa gitu. Tapi seru tau. Maksudnya? Maksudnya apa? Seru yang mana LDR? Biar ketemu rewarding gitu. Iya, ketemunya rewarding. Ya kalau dia mau kerja silakan, atau pengen bikin ngembangin bisnis silakan. Dia mau diem di rumah juga silakan, Iya, silakan udah. juga selagi bisa nge-provide kan. Lebih. Betul. Jadi harus di kitanya, emang harus di kitanya benar. Kitanya. Gitu. Kalau dari gue sih ngebebasin mau dia Bebasin sih gue. kerja silakan, nggak apa-apa. Ya, selama gue bisa mencukupi kebutuhannya, nggak usah kerja nggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau dia gabut segala macam kan harus ada kegiatan. Gitu. Ya, kalau misalkan dia gabut emang pengennya kerja, ya udah Emang kerja ambisius aja. untuk bekerja, kerja. Tapi lu ambisius nggak soal kerjaan? Misalnya lu pengen punya jabatan gede, Enggak lah misalnya lu jadi kepala cabang, kalau jabatan enggak. manajer enggak? Kayak nggak tau, kayak gimana ya, gue secara pribadi tuh nggak terlalu suka melibatkan banyak orang sebenarnya. Kayak kerja punya jabatan terus harus di bawah gue harus banyak orang yang harus diurus tuh kayak puyeng gitu. Jadi bisa emang. Mending ngurus Ya, tapi sendiri. kan sesuai ini dong. Sesuai posisi. Pendapatan ya, lu sesuai banyak ya, bidang. ini juga keluar lebih banyak. Iya betul. Tapi sebisa mungkin ya kalau misalnya harus ada di under gue itu paling maksimal 5 orang lah paling banyak, atau enggak 3. Jadi nggak terlalu ambisius punya jabatan. Kalau lu Kalau lu yang punya company gimana? lain dong. Beda cerita dong kayak gitu. Itu beda dong. Maksud gua kan kalau misalnya jabatan di kerjaan gitu, misalnya lu masuk pabrik vape nih, pabrik vape. Ya, Terus lu awalnya tukang racik koil, terus jadi supervisor racik koil, terus jadi manajer racik koil gitu maksud gua. ya mau lah. Mau. Kan karir path itu. Iya, emang karir pet. Karir path. Selama menghasilkan uang yang lebih banyak, ambil aja udah, kesempatan kan. Betul. Masalah ngomongin kayak under nanti pengen berapa orang gitu-gitu, ya namanya kerjaan mah resiko aja, harus diambil. Betul. Ya preferensi masing-masing aja. Iya sih, Produksinya sebenarnya pasti balik makin lagi gede. balik lagi ke tanggung jawabnya juga. Kalau misalnya makin banyak yang mau diurusin ya mau nggak mau. Tapi dulu waktu kita kerja sekantor dan di jenis-jenis pekerjaan yang kayak gitu, gue emang ngurangin interaksi setelah pulang kerja sih. Karena energi gue udah ngedrain. Kalau untuk break time, oke, ngobrol. Tapi kalau untuk udah pulang, Iya. pasti ingin langsung pulang. Karena energi gue udah ngedrain. Ya kita juga nongkrong sih, tapi digital, by Discord biasanya. Benar. Ya udah nyampe rumah. Cuman kan tetap kita udah di rumah nih, udah ya udah. Ya terserah. Mau diem-dieman yang penting tahu teman-teman kita hidup juga kan udah cukup. Ya udah gitu. Nggak harus semua harus ngobrol terus enggak kan kita. Oke, kalau lu Ton, lu udah ada kepikiran nggak nikah manin? Ada niatan nikah tapi belum dalam waktu dekat. Dan yang nggak buru-buru juga kalau gua gitu. Tapi lu anak paling kecil, Bungsu. atasan lu udah pada nikah juga? Baru satu. Kan 4 bersaudara, satu yang udah nikah. Kalau lu Lik? Gue paling tua. Anak pertama, Adik lu selisihnya sama lu jauh nggak? 6 tahun. Adik lu udah mau Lumayan, nikah kan? Iya, Iya, ada 2 nih. Adik lu cewek? itu cewek. Nikah kapan? Besok? Jangan lah, Kalau nggak Sabtu Minggu. Enggak sih. Nggak tahu kapannya. Cuman kemarin udah tunangan. tunangan. Tapi rencananya Lik, kalau misalnya nih puji Tuhan insya Allah lu jadi nikah sama cewek lu. Ini mau tunangan dulu atau mau langsung lamaran? Lamaran. Gue nggak perlu tunangan-tunangan. Itu mau langsung kawin aja nggak lamaran? Bisa. Bisa. Berarti itu nggak harus? Nggak harus. Nggak harus. Cuman biasanya kalau tunangan, Enggak, maksud gue yang lamaran. Kalau tunangan kan ya udah. nggak maksudnya kalau tunangan biasanya ya udah buat ngikat doang, nggak ada kayak
walaupun ada pasti ada omongan nih misalkan ya pasti mau nikahin dia gitu. Cuman kalau lamaran udah direct banget, udah datang nih ke rumahnya, pasti cowok datang ke rumah ceweknya untuk ya mempertemukan dua keluarga, udah ngomongin langsung ke nikah, mau ngelamar untuk nikah misalkan ya 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, nanti nentuin tanggal gitu-gitu. Syukurannya lah ada juga. Kayak ACC-nya aja lah. Nah, kemarin nomor selisihnya ada 2 bulan, enggak ada kayaknya ya? Tiga. Itu lamaran kan yang kemarin kita Januari dia. Oh iya, Januari. 3 bulan 2. Itu lamaran kan yang kemarin? Sampai Iya. itu lamaran. Makanya dari lamaran ke nikah biasanya nggak lama, paling lama tuh 6 bulan. Namanya langsung lamaran, kayak lebih serius gitu loh. Kalau dari agama Islam sendiri juga emang paling lama soalnya 6 bulan ya. Kenalan 6 bulan nikah gitu. Dari lamaran. Dari kenalan. lamaran, dari ACC itu loh. Dari kenalan sampai lamaran mah bebas, mau 10 tahun juga nggak apa-apa. Siapa tahu kenal doang, 10 tahun baru pacaran kan bisa jadi. Tapi sebenarnya bisa nggak sih kayak misalkan si Mau lu cowoknya? VC gitu. Enggak. Anjing. Kayak gue sendiri gitu loh datang ke keluarga dia terus ngomong buat mau melamar. Sebenarnya bisa juga Bisa. kan? Gitu. Tapi Harusnya itu bisa. cuma ngasih tau niat ya. Iya. Bukan itu acara bukan resmi. lamaran. Iya kayak ngasih Karena tahu chatnya. lamaran itu mempertemukan dua keluarga, Ton. Kalau Kalau lu sendiri ya mana keluarga lu? Ya kalau lu sendiri doang ya cuma minta izin atau Iya, mau minta ngasih tau izin. niat doang. Minta izin mau nikah aja. buat yang ngasih niat gitu kan kayak mau mendatangkan keluarga ke sini buat acara. Gua dulu ngelamar malah segala nelpon. macam. Hmm. Kalau dia karena jauh apa? Maksudnya iya gue di sini kan. ongkosnya mahal pulangnya. Ya, oh. Kalau Purwokerto kan Oke. Purwokerto mah. Gue dulu malah nelpon. Tapi itu buat ngasih tahu kalau misalnya gue niat mau nikahin anaknya. Nah habis itu Sekalian ngasih tahu bahwa keluarga mau ke sana belum, gitu. gue tuh dulu belum. Gue cuma ngasih tahu doang. Aku mau nikahin anaknya. Hmm. Mau nelpon mak mertua. Karena diterima dah tuh sama mereka, ya udah boleh bla bla bla. Baru gue ngubungin ini bokap gue. Ya udah, gue kasih tukeran nomor, ya udah mereka yang lanjutin buat nentuin kapan tanggal lamaran nikah. Karena situasinya kalian berdua adanya di sini. Nah, Kecuali dia emang ada di Medan dua-duanya. enggak, pasti gue dateng. Masih datang. Nggak balik telepon. Iya benar. Bingung sih kalau ditelepon sih deket-deket kayak gitu tuh. Ya, Kenapa ya. sih? Iya. Oke. Tapi ini pedes juga ya? Lumayan. Lumayan tuh pedas itu. Iya, apalagi kena kopi kan manis. Jadi pedesnya berasa. Benar sih. Kalau makan pedas kena manis sih jadi hot banget ya. Itu gue kemarin pertama kali masuk ke kantor, yang dulu tempat kantor. Gue baru merit hari Minggunya. Hari Sabtu. Hari Senin gue udah ngantor. Kantor yang mana? Ya kita sama sekali sekantor bareng aja. Oh kantor kita yang sama Iya. itu. Oke. Gue nikah hari Sabtu, hari Senin gue udah ngantor. Lah berarti lu pas ketemu kita itu baru banget nikah? Apa Iya. gimana sih? Oh, baru. Gue kan join September. Lu join kapan? Lupa weh. Kapan ya? Gue Januari. Ya, gue juga akhir tahun deh. Enggak, dia harusnya di November. Dia duluan apa lu duluan sih? Gue duluan. Lu dia baru gua. Oh, Ya gue akhir tahun maksudnya. terus gue joinnya September. Oh. Soalnya masih Nopal sama nih November Desember lah ya. Iya bareng sebatch. Bahkan gue sebenarnya nggak ada niatan mau ke situ. Kenapa? Kenapa nggak mau? Gue nggak tahu ada kantor di situ. Terus lu taunya? Ini gue. Oh. Kemarin tuh gue masih kerja tempat yang lain. Terus bini gue ngeliat story temennya lagi nyari karyawan di situ. Dia iseng ngasih CV gue. Oh jadi yang apply Iya, bini lu? bukan gua. Nah, lucunya, gua merit Sabtu. Hari Jumat apa Kamis gitu. Gua ditelepon buat join Senin. Ya udah, Kamis. Bahkan gua di kantor lama kayaknya nggak resign deh. Soalnya kalau gua pikir-pikir tuh dulu di yang sekarang, yang di kemarin itu yang di Bogor, gua untungnya banyak. Jarak, ke ongkos, betul. Gak perlu ngekos segala macam.
nggak ngekos juga, soalnya kan Kan kalau udah misalnya kontrakan di situ kan. iya kan memang kemarin setelah merit niatnya kan mau ngekos atau ngontrak dekat kantor bini gua. Nah jadi udah dapet tuh kontrakan gue yang sekarang. Nah habis pindah ke situ, gue keterima di situ. Gue mikir daerahnya deket, ongkosnya juga berkurang gitu. Iya, benar. Kayak dulu kalau gue di kantor lama yang sebelum di situ, gue ngisi bensin 50.000 misalnya, paling berapa hari. Iya, sayangnya pindah Nah. sih kantornya. Nah, itu yang kemarin deket banget dari kontrakan gue, makanya ya udah coy dah. Gue juga kan awalnya mau diajak Sultan buat ini, ya cuman buat ngeluarin alter ego doang. Gue dulu awalnya memang mau buat monolog sebelum si Sultan ngomong buat podcast aja. Yang di kepala gue tuh dulu kemarin awal-awal, ini deket kan ntar 1 Mei itu tanggal hari buruh. Gue mau nge-record buruh. Jangan demo dong anjing. Maksud gue nge-record buruh gitu. Entah siapa. Mungkin ada yang kita kenal. Nanti di-upload tanggal 1 Mei. Buruh kok kita buruh. Maksud gue buruh yang literally buruh kasar. Kayak Kalau kayak kita kan nah, itu juga gue bingung. Bagi buruh yang kerja kasar kayak buruh pabrik, sorry itu saya deh. UFC Enggak nyampe. kasar. Mereka kan nganggap kita bukan buruh. Kayak Kenapa? kantoran gitu ya. Iya, Kenapa? karena bagi kadang tuh bukan kadang, banyak dari mereka tuh yang mikirnya buruh itu yang kerja kasar anak-anak produksi. Oke. Sedangkan yang kita yang di office enggak. Padahal sama aja. Malah sama aja sama buruh sebenarnya. Iya sama Nah, aja. cuman masalahnya juga kan kalau ngelihat realitanya di lapangan yang orang office emang pernah lihat ikut demo. Jarang. Orang-orang office introvert kayaknya. Ya makanya gue bilang jarang, makanya dari situ stigmanya makin gede. Benar. Orang office tuh nggak bisa dianggap buruh. Gitu. Terus misalnya ntar ada hari buruh, ngajak binian opal. Bisa. Ya, dosen. Hmm. Terus pandangan gue sebagai guru gagal, kayaknya nggak masuk di gue. Ya, emang Selain gitu. memang karena UMR Medan kecil, Oke. tapi emang saat itu, tahun itu, fee-nya menurut gue kecil. Bahkan buat ngisi bensin gue aja nggak cukup. Sampai sekarang pun memang masih kecil. Nah, kan Jujur gue cerita aja. pengalaman gue ya. Ya enggak Ya. maksudnya sampai sekarang pun masih kecil Masih, sebenarnya. setahu gue masih. Sebanyak ketimpangan. Makanya setelah gue wisuda, ijazah gue nggak kepake. Karena gue jadi guru itu waktu masih jadi mahasiswa. Oke. Setelah wisuda enggak, ijazahnya nggak kepake. Ya karena itu tadi ditawarin cuman 30.000 satu les, 25.000. 30.000 ya. Udah rokok sebungkus. Gue sering ke rokok. Pelajaran gue tuh kan bahasa Inggris. Satu kelas paling dapet 3 les atau 3 Iya. SKS deh kita bilang. 90.000. 90.000 berarti gue dapet dari satu kelas. 90.000. Itu yang gue dapet nanti gajian bulan depan. Hitungannya gimana sih? Maksudnya per hari? Per les, per SKS lah istilahnya kita bilang deh. Satu harinya biasanya berapa? Ya 3, satu kelas tuh dapat 3. Kalau di nggak tahu sekarang, tapi di dulu zaman gue masih ngajar, Iya. satu kelas dapat bahasa Inggris itu 3 SKS. Nah, Oh, jadi sebulan dalam sebulan itu. enggak lah seminggu. Atau seminggu. Seminggu dapat 3 SKS. Hmm. Berarti Sebulan berarti payout lu 12. hitungannya 90.000 dikali 4 dong. Iya, 90.000 kali 4. Damn bro. Iya itu makanya gua nggak mau. Bukan nggak mau sih, kalau dibilang nggak mau kayak Kan ada kebutuhan juga kan. iya. Kalau segitu Logik kan aja kurang. dulu tuh gue langsung mikirnya Nggak, realistis aja emang gak mau. Segitu mah siapa yang mau sih? Iya, Ada sih betul. emang ada. Ada aja. Yang butuh cuman maksudnya ya pakai logika aja. mikirnya 90.000 kali 980 270 kali 2 360. 360. Anjir main CS aja 360 no scope. 60 sebulan. Makanya setelah wisuda kemarin ada yang nawarin. Di kantor sama bini lu itu. Enggak. Dulu tuh gue masih di Medan itu. Ditawarin gue buat masuk hotel kerja. Oh dari situlah. Oh dari situ Masuk hotel. basicnya. Oke. Sampai sekarang perhotelan. Mana di hotel juga ya. Ya lumayan. Ya, Bisa di atas maksudnya UMR.
lebih gede daripada itu lah yang tadi lah. Iya. Paling enggak kebutuhan sebulan itu tercukupi. Cuy. Betul. Itu sih yang penting sih. Sebenarnya gue lebih mikir ke situnya kemarin. Karena kalau misalnya dengan duit 360.000 nih dari satu sekolah. Oke, kita anggaplah bisa misalnya double sekolah gitu, 2 sekolah ya. Berarti 720.000 doang sebulan. Iya. Tetap nggak nutup. Belum lagi misalnya jarak satu sekolah ke sekolah lain tuh jauh. Udah kalah di bensin. Betul. Iya sih. Sedih sih itu. Sedih sih emang kalau jadi pengajar gitu. Kenapa rendah banget ya paymentnya? Aduh. Kalau sekarang gua nggak tahu nih berapa standarnya. Tapi ya buat yang di daerah kayak masih kecil dulu. Iya, kalau di daerah masih kecil. Maksudnya kalau di sini ya. Sekitaran Jabodetabek juga masih ada aja yang underpaid Nah, gitu. makanya kalau itu gue agak tertarik kemarin buat ngajak istrinya Nopal. Walaupun dia dosen bukan guru ya. Iya benar. Oke, sama sih struggle juga kurang lebih. Soalnya kalau nggak salah tetap hitungannya per SKS. Iya, per pertemuan. segala pertemuan. macem. Bukannya per hari masuk deh. Itu Enggak, tetap hitungan per SKS. Setahu gue tetap hitungan per SKS. Makanya Makanya ada beberapa yang ngajar di beberapa. iya, makanya bisa ada yang universitas. beberapa di kampus. Kayak dosen-dosen gue dulu kayak gitu. Pagi di tempat gue, siang di sekolah di kampus swasta. Gede dapat paling dari penelitian Iya. segala macem. Makanya gue salut sama teman-teman gue sampai yang sekarang tuh masih jadi guru. Gue juga salut sih sama guru sih. Padahal murid-muridnya bandel ngeselin. Iya. Kalau sekolah dari dulu tuh udah mahal kan. Iya lumayan maksudnya bayarannya.